Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Fakultas Pendidikan Bahasa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan nomor NIM 202308200025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Etika Belajar Multiperspektif menurut Imam Asy-Syafi'i. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang pendidikan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang wajib dituntut oleh setiap muslim, seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW dengan menggunakan kata faridah, berarti wajib dilakukan. Ini mengisyaratkan bahwa ilmu merupakan sesuatu yang urgent dalam hidup dan kehidupan manusia, khususnya bagi generasi muda kaum muslimin dan muslimat. Jadi pendidikan dalam umat Islam itu sangatlah penting, karena prinsip Islam tidak akan membiarkan umat Islam itu menjadi manusia yang bodoh, terbelakang, miskin, apalagi miskin ilmu pengetahuan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang selanjutnya yaitu etika dalam menuntut ilmu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu, diantaranya keseriusan dan semangat dalam mencari ilmu. Ada sebuah kisah Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu hari ibunya mengantarkannya kepada seorang guru agar ia belajar. Akan tetapi ibunya tidak punya uang untuk membayar guru tersebut yang mengajar anaknya. Akhirnya guru tersebut rela tidak dibayar setelah melihat kecerdasan dan cepatnya hafalan Imam Asy-Syafi'i. Setelah selesai menghafal Al-Quran, ia masuk ke dalam masjid dan duduk bersama para ulama. Imam Asy-Syafi'i mendengar sesuatu permasalahan atau suatu hadis, kemudian menghafalkannya. Ibunya tidak mempunyai harta yang bisa diberikan kepadanya untuk membeli lembaran atau kertas sebagai tempat. Dia juga mencari tulang tembikar, tulang batu unta, dan dahu palem dan menulis hadis tentangnya. Ketika sudah penuh, ia memasukkannya ke dalam tempayan yang ada di rumahnya, sehingga tempayan yang ada di rumahnya menjadi banyak. Ibunya berkata kepadanya, "Sesungguhnya periuk-periuk ini telah membuat rumah kami sempit." Maka dia pergi ke tapas-tapas itu mengingatkan bahwa di dalamnya, lalu membuangnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kemudahan untuk melakukan perjalanan ke Yaman. Dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam menuntut ilmu butuh kesungguhan dan semangat yang kuat. Karena kesungguhan, keseriusan, dan semangat yang kuat itu dapat menghantarkan kita kepada keberhasilan dan kesuksesan dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ketawaduan. Al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang rendah hati atau tawadu. Beliau pernah berkata kepada Imam Ahmad, salah satu murid beliau, "Kamu lebih berilmu tentang hadis yang sahih dibanding aku. Maka apabila engkau mengetahui tentang sebuah hadis yang sahih, maka beritahukanlah kepadaku hingga aku berpegang dengan pendapat tersebut, baik hadis tersebut datang dari penduduk Kufah, Basrah maupun Syam." Dari sifat beliau ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka bagi orang yang berlebih dalam suatu bidang, janganlah dia sombong. Sedangkan seseorang yang kurang dalam suatu bidang, janganlah rendah hati, janganlah rendah diri. Yang ketiga yaitu kewibawaan. Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang memiliki kewibawaan di hadapan manusia.
sampai dikatakan oleh Ar-Rabi'ah bin Sulaiman, teman dan murid beliau berkata, "Demi Allah, aku tidak berani untuk meminum air tatkala Asy-Syafi'i melihat kepadaku karena segan kepadanya." Yang keempat yaitu keteladanan dalam membagi waktu malam. Imam Asy-Syafi'i membagi waktu malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malamnya untuk menulis, sepertiga malam kedua untuk beribadah seperti sholat dan yang lain-lainnya, dan sepertiga malam yang ketiga untuk istirahat. Inilah nasihat Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Di sisi lain, ada beberapa manfaat nasihat Imam Syafi'i yang mengantarkan banyak orang meraih manfaat menuntut ilmu. Mari sejenak kita perhatikan, saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara akan saya beritahukan rinciannya. 1. Kecerdasan. 2. Semangat. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Dirham atau kesediaan keluarkan uang untuk pendidikan. 5. Bersahabat dengan pengajar atau ustadz. Yang ke-6, menempuh pendidikan itu butuh waktu yang lama. Jauhi sikap instan dan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, karena dengan sifat instan atau tergesa-gesa kita menjadikan kita seorang yang tidak sabar menghadapi ujian Allah dalam menuntut ilmu, dan hasilnya tidak akan maksimal dalam menuntut ilmu. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulannya, Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ulama fikih, namun beliau memberi sumbangan yang tidak kurang hebatnya dalam bidang pendidikan. Dan kesimpulannya dari makalah yang saya buat yaitu, hal ini terlihat dari berbagai syair beliau yang mengedepankan masalah adab bagi para penuntut ilmu. Kesimpulannya, ilmu akan didapati bila kita para penuntut ilmu memiliki 6 ciri diantaranya, yaitu kecerdasan, semangat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kesediaan keluarkan harta untuk pendidikan, bersahabat dengan ustadz, dan memerlukan waktu yang lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.